yang paling penting dalam ilmu politik. Negara selalu menjadi wilayah kajian di sana. Terdapat pergulatan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dalam sejarah politik Islam. Negara Islam pertama kali dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mengemban dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai pembawa risalah. Adapun pembahasan tentang negara secara teoritis sudah ada dari zaman dahulu kala, yaitu pada masa Yunani kuno. Orang sudah mulai menaruh perhatiannya terhadap masalah-masalah negara dan masyarakat yang segala bentuknya. Di dalam Islam pun, pembahasan tentang negara secara rasional muncul setelah pemikir Islam bertemu dan berkenalan dengan karya-karya pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Setelah itu pun muncul para pemikir seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Dalam sejarah peradaban Islam, di dunia sudah banyak melahirkan tokoh dan beragam pemikiran mengenai Islam dan ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Hal yang selalu mencuat dan tidak kehabisan waktu bagi semua kalangan yang baik akademisi maupun kalangan agamawan. Adapun materi yang berikutnya itu tentang pemikiran ketatanegaraan, pemikiran klasik. Adapun pemikiran ketatanegaraan klasik menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, berpendapat bahwa suatu negara tidak bisa diubah seperti susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan bekerja untuk menyempurnakan dan memelihara segala kehidupan bersama. Al-Farabi juga mengartikan negara utama yaitu negara sempurna yang terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerjasama sesuai dengan masing-masing. Adapun negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Al-Farabi juga berpendapat bahwa negara lahir atas persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat kota yang saling bertukar di dalam kebutuhan hidupnya. Mereka mempunyai kepandaian yang berbeda-beda tetapi berjanji akan menyumbangkan hasil kepandaiannya untuk menuju suatu cita-cita negara yang dijunjung bersama-sama. Negara dalam konsep Al-Farabi terbagi menjadi dua, yaitu ada Al-Madilah Al-Fadilah dan Al-Madinah Al-Jahilah. Al-Madilah Al-Fadilah atau negara utama ini diibaratkan oleh Al-Farabi sebagai tubuh manusia yang satu bagian dengan bagian lainnya, yang saling bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan jantung menjadi pusat dari segala organ yang ada. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sofa. Baik, terima kasih kepada Rizky Saputra selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ketatanegaraan menurut Al-Marwadi. Dalam pandangan Al-Marwadi, sebuah negara membutuhkan 6 sendi utama untuk berdiri. Yang pertama yaitu menjadikan agama sebagai pedoman. Yang kedua ada pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaan. Yang ketiga yaitu ada keadilan yang menyeluruh, yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Yang keempat yaitu ada keamanan semesta yang akan memberi inner peace atau kedamaian batin kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Selanjutnya itu ada yang kelima, yaitu kesuburan tanah air yang berkesinambungan yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya, sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Yang keenam yaitu ada harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan manusia yang melahirkan generasi masa depan. Lalu melalui 6 sendi ini di atas diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong-menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga, sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh, dan pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa rakyat, antara yang kuat dan yang lemah, dan antara yang kawan dan lawan.
Selanjutnya yaitu ada pemikiran ketatanegaraan menurut Ibnu Khaldun. Terkait persoalan politik kenegaraan, dia berpendapat agama adalah faktor penting yang menyatukan berbagai perbedaan di dalam masyarakat. Agama pun mesti menjadi penggerak solidaritas sosial. Adapun beberapa pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ketatanegaraan antara lain, yang pertama yaitu ada Al-Umran, membangun paradigma peradaban masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu ini merupakan kumpulan dari segala ilmu pengetahuan termasuk diantaranya ilmu sosiologi. Ibnu Khaldun adalah ilmu metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban dan dengannya tercapai puncak peradaban bumi. Yang selanjutnya itu ada sosiologi. Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruh dalam peta peradaban suatu bangsa. Yang selanjutnya itu ada tradisi hermeneutika. Tradisi ini dirintis oleh Ibnu Khaldun yang kemudian dikembangkan oleh generasi sesudahnya, termasuk diantaranya yaitu Arkaun dan Nasr Hamid Abu Zaid. Dalam wacana ini, sebuah tradisi akan mati kering dan mandek jika tidak dihidupkan secara terus-menerus melalui penafsiran ulang sejalan dengan dinamika sosial. Sebagai seorang sosiologi yang juga memperhati sejarah, Ibnu Khaldun menganjurkan untuk memahami sejarah sebagai substansi dan kondisi pelaku sejarah tersebut. Baik, yang bisa saya sampaikan kembali lagi kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya saudara Sofa. Langsung saja ke saudara Pepen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan pemikiran ketatanegaraan menurut Al-Ghazali. Sebagaimana para pemikir Muslim Sunni lainnya, Al-Ghazali berpendapat bahwa wujud sebuah pemerintahan yang syar'i harus ada. Jika tidak ada pemerintahan yang memegang otoritas publik, maka hal tersebut menyebabkan kekacauan, permusuhan, pertumpahan darah, dan kemiskinan, dan tidak stabilnya ekonomi masyarakat. Apalagi sebagaimana disebut di atas bahwa tidak ada dikotomi antara agama dan negara, maka keberadaan pemerintahan sangat signifikan dalam mewujudkan masyarakat dan perdamaian. Al-Ghazali juga membahas politik tidak hanya bertujuan untuk menghindarkan pergolakan sosial melalui pemberlakuan hukum dan ketertiban dan manajemen publik oleh agen negara, tetapi juga bertujuan untuk menghindarkan pergolakan sosial melalui bimbingan dan kepemimpinan yang diberikan oleh penguasa dengan pelayanan yang menarik. Selanjutnya, oleh karena itu, al-wilayah atau kepemimpinan adalah profesi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibutuhkan oleh warga negara. Karena begitu pentingnya profesi ini, Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang cakap. Mengenai pemimpinan yang ideal, Al-Ghazali berpendapat hampir sama dengan Al-Mawardi tentang kriteria pemimpin yang ideal, yakni seseorang yang mampu berbuat adil di antara masyarakat, tidak nepotisme, melindungi rakyat, dan dari kerusakan dan kriminalitas, dan tidak dolim atau tirani. Selanjutnya, pendirian negara dan mengangkat imam menurut Al-Ghazali. Tujuan utamanya adalah menghasilkan kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan di akhirat. Hal ini sebenarnya sejalan dengan misi kenabian. Negara dan politik merupakan bagian penting
terutama dalam tema sentralnya, baik di dunia maupun di akhirat. Merupakan sebuah keharusan bahwa agama adalah poros dan penguasa adalah penjaga. Dan sesuatu yang tidak ada penjaganya pasti akan hancur. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara PP yang telah memaparkan. Adapun dari kelompok kami telah memaparkan semua materi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada yang belum memahami untuk teman-teman boleh bertanya maksimal 3 pertanyaan ya. Kami ditunggu mau secara di komen ataupun secara langsung untuk bertanya. Langsung aja ya yang bertanya ke pemakalah dulu. Nanti di akhir baru saya memberikan ulasan ataupun komentar. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam ya, karena sinyal. Baik, pertanyaan saya kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pepen, bahwasanya pemikiran ketatanegaraan menurut Al-Ghazali itu bahwasanya tidak boleh ada dikotomi antara agama dan negara ya. Dan agama sebagai pedoman kita dalam bernegara begitu. Nah, tapi seringkali gitu di dalam masa pemilu, dalam masa pemilu, agama ini kadangkala menjadi alat gitu untuk orang-orang kotor untuk memenangkan pemilu tersebut gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah dikotomi antara negara dan agama ini dalam saat pemilu boleh dikotomi gitu, boleh dibagi dulu, bahwasanya saat pemilu itu ketatanegaraan itu jangan bawa-bawa agama dulu lah gitu, fix untuk negara saja gitu, bagaimana mewujudkan kesejahteraan negara gitu, agar tidak ada politik-politik kotor gitu yang bisa menyebabkan disintegrasi negara gitu. Menurut kayak gitulah pertanyaannya, bisa dipahami nggak moderator? Moderator. Baik. Bisa saja. Untuk pertanyaan kita tampung dulu ya. Ya, siap. Terima kasih.
Jadi silakan direspon ya sebelum siap yang pemakalahnya. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Mayong. Yang pertanyaan tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi timbulnya pemikiran politik Islam klasik itu apa saja? Baik, izin menjawab. Adapun beberapa faktor, yaitu yang pertama adanya kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang berakibatnya munculan gerakan pembaruan dan pemurnian. Adapun faktor yang kedua yaitu adanya dorongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi atau penjajahan oleh dunia Barat atas sebagai besar wilayah Islam dengan akibat rusaknya hubungan antara Islam dan Barat dan berkembangnya sikap anti Barat dari umat Islam. Adapun faktor yang ketiga yaitu keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi, dan organisasi. Baik, Saudara Mayong bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Untuk pertanyaan Syahrir, sebentar lagi. Ya. Izin menjawab pertanyaan Saudara Syahril. Motif dari Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj berpendapat bahwa politik dan agama memang harus dipisahkan. Menurutnya, jika agama dan politik dicampur adukkan dengan ketatanegaraan akan terjadi gesekan. Dan menurut saya pribadi, memang agama dan politik ibarat saudara, misalkan saudara kembar ya, di mana agama adalah landasan atau fondasi dan kekuasaan atau penjaga agama. Di sisi lain, politik yang tidak dilandasi agama akan berjalan tersesat dan hanya maju di urusan keduniaan. Mungkin cukup sekian. Yustil. Ya. Okay. Oh iya, siap. Terima kasih, Pen. Baik, pertanyaan sudah jawab. Apakah masih ada yang bertanya? Teman-teman, tinggal satu lagi pertanyaan. Izin bertanya, Pak Moderator. Boleh? Baik. Boleh. Siap. Di antara doktrin-doktrin pemikir Sunni khususnya dalam hal ketatanegaraan dulu itu ada sebuah jurnal yang menyatakan bahwa dalam perspektif Sunni, seberapa zalim pun seorang pemerintah, kita tidak dianjurkan untuk melakukan pemberontakan ataupun revolusi, begitu kan. Tetapi pada faktanya pada masa itu ketika terjadi pergeseran dari dinasti Umayyah ke Abbasiyah gitu kan, di situ kan Umayyah sangat zalim begitu terhadap oposisi terkhususnya kaum Syiah begitu kan, dan pada akhirnya terdapat beberapa kelompok yang melakukan revolusi dan memberontak begitu kan. Nah, bagaimana hubungan antara doktrin yang tadi disampaikan dengan fakta yang saat itu terjadi begitu kan? Dan di sisi lain, ketika misalkan tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang sah meskipun zalim, itu
pertimbangannya bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bung Rizam, kita tampung dulu sebentar ya. Siapa yang mau jawab? Belum ada jawaban. Sebentar Pak, belum Pak. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan Rizam atau ada yang ingin menambahkan, dipersilakan ya.
Baik, izin menjawab pertanyaan Rizam ya. Untuk tadi pertanyaannya, Captain Aswaja itu nggak boleh memberontak terhadap pemimpin yang sah walaupun jalim. Yang itu pun sudah demikian Islam dari golongan Sunni, tapi faktanya terdapat perontakan oleh sebagian orang yang meruntuhkan dinasti Umayyah, sehingga beriring di Abbasiyah. Nah, pertanyaannya, bagaimana tanggapan atas hal tersebut? Baik, izin menjawab. Jika pemimpin ingkar janji atau semacamnya, apakah perlu diberhentikan atau tidak? Jadi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maslahat dan mafsadahnya. Jika pemimpin tersebut beragama Islam tidak membatasi kegiatan beribadah, seperti tidak melarang sholat, tidak melarang puasa, dan lain sebagainya. Tetapi tidak menepati janji saat kampanye, maka sebaiknya kita sebagai masyarakat menegurnya. Jangan ambil resiko. Jangan sampai pemberhentian ini menimbulkan biaya yang mahal seperti resiko korban jiwa. Resiko ikut campurnya negara asing yang malah memecah belah atau membuat negara yang sedang ada konflik hancur dan resiko dan sebagainya. Karena kita juga harus memperhatikan kaidah menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Kemudian terdapat juga dalam hadis pada saat sahabat bertanya tentang bolehkah memberontak kepada pemimpin, Rasulullah pun menjawab, tidak selagi mereka mendirikan sholat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang baik, maka bencilah tindakannya dan janganlah kalian melepaskan ketaatan kepada mereka. Jadi
kuncinya itu asal jangan ingkar dari Allah, dan mengenai pemberontakan kepada pemimpin dengan alasan jangan sampai zalim atau ingkar janji atau semacamnya. Mungkin begitu jawabannya, Bung Isam. Ya, terima kasih Pak Rizky. Baik, semua pertanyaan telah kami jawab. Mungkin ada dari tambahan atau dari Bapak juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum perkuliahan pemikiran ketatanegaraan Islam ini kita akhiri, akan kita memberikan semacam ulasan ataupun komentar terhadap beberapa poin ya yang dibahas di dalam makalah tadi ya. Yang pertama, saya ingin merujuk kepada poin pilar penting di dalam ketatanegaraan yang dikutip dalam makalah yang mengutip dari Al-Mawardi. Memang Al-Mawardi itu mengutip dalam ataupun menyatakan di dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, menyatakan bahwa negara ataupun dunia pada umumnya sekalipun itu membutuhkan 6 pilar agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik ya. 6 pilar itu salah satunya adalah agama yang dihayati. Jadi saya ulangi ya, agama yang dihayati, yang kedua penguasa yang berwibawa, ketiga keadilan yang menyeluruh, keempat keamanan yang merata, yang kelima kesuburan tanah yang berkesinambungan, keenam adanya harapan kelangsungan hidup bagi warganya ya. Nah, saya ingin mengomentari pilar yang pertama yaitu agama yang dihayati. Karena ini nanti mencakup pertanyaan tadi ya, pertanyaan yang lain yang mengatakan bahwa mengapa pada saat agama itu masuk ke dalam politik itu seringkali justru malah menimbulkan konflik. Nah, saya ingin menegaskan di sini bahwa apa yang dimaksud dengan Al-Mawardi dengan agama yang dihayati itu dengan agama sebagai pilar ketatanegaraan adalah jelas menurut saya Al-Mawardi menyatakan adalah agama yang dihayati. Jadi bukan agama yang dijadikan politik identitas. Jadi ini saya ingin membedakan ya antara agama dijadikan alat sebagai politik identitas dengan agama sebagai sumber penghayatan nilai dan norma bagi makhluk agama. Itu berbeda. Al-Mawardi ini adalah lebih menekankan agama yang dihayati. Mengapa agama yang dihayati itu menjadi penting? Itu karena Al-Mawardi itu mengatakan bahwa agama yang dihayati itu penting untuk ikut mengendalikan ketertiban masyarakat. Mengapa? Karena menurut beliau, agama itu adalah merupakan kontrol internal bagi manusia yang beragama itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau agama itu melarang untuk berzina, maka tanpa diatur oleh negara, diberi sanksi oleh negara, orang akan menghindari berzina. Kalau agama itu melarang berjudi, maka sebenarnya kalau betul-betul dihayati, orang beragama tidak akan melakukan tindakan perjudian terlepas apakah negara itu mengatur atau tidak. Itu dari penghayatan agama. Kalau agama itu melarang, norma agama itu melarang orang itu mencuri ataupun melakukan korupsi, maka orang beragama yang menghayati agamanya itu akan melaksanakan itu semua atas semata-mata kesadaran agamanya. Maka menurut Al-Mawardi, agama itu menjadi fondasi amat penting di dalam
tumbuh dan berkembangnya ataupun kokohnya sebuah negara. Itu. Jadi kalau tadi ada mengapa agama itu dalam prakteknya sering menjadi timbul sebagai sumber konflik di dalam kehidupan politik, itu adalah sebenarnya ada pergeseran dari agama yang sebenarnya harus dihayati, kemudian agama sebagai alat politik yang kemudian melahirkan politik identitas. Politik identitas inilah yang kemudian seringkali memicu konflik, sehingga orang yang beda identitas agamanya otomatis menjadi musuh. Bahkan orang yang berbeda identitas sektenya itu juga menjadi musuh. Orang yang berbeda madhabnya juga menjadi musuh. Ini harus kita bedakan ya, antara agama yang dihayati dengan agama yang dijadikan sebagai alat politik dan kemudian menjadi alat identitas politik. Ya. Meskipun agama itu penting, tetapi agama itu mestinya menjadi bagian dari penghayatan yang sehingga akan menjadikan kontrol diri bagi semua orang yang pelaku-pelaku politik pada saat melakukan aktivitas kegiatan politiknya. Itu yang terkait dengan agama. Kemudian yang terkait dengan penguasa yang zalim. Mengapa dalam pandangan Sunni pada akhirnya itu memiliki doktrin yang seolah-olah membiarkan penguasa zalim. Penjelasannya minimal bisa dilihat dari dua hal ya. Pertama, dalam tradisi Sunni, dalam fikih-fikih Sunni, itu memang politik ataupun ketatanegaraan itu tidak ditempatkan sebagai rukun iman, tidak ditempatkan sebagai usuluddin, tetapi ditempatkan sebagai fikih. Fikih itu adalah furu'uddin, cabang agama. Nah, cara menempatkan persoalan fikih ketatanegaraan sebagai bagian cabang dari agama, bukan pokok agama, itu nanti akan berbeda dengan misalkan di dalam tradisi Syiah yang menempatkan imamah itu menjadi pokok agama, bahkan rukun iman, kata kira-kira seperti itu. Dalam tradisi Sunni tidak menempatkan. Oleh karena itu, dalam tradisi Sunni sebenarnya bentuk ketatanegaraan sistem politik itu amat cair dan memiliki kemungkinan untuk adanya reformasi, modifikasi, bahkan adanya variasi, memungkinkan munculnya variasi-variasi pilihan di dalam dunia Sunni. Oleh karena itu, mengapa cenderung kalau ada penguasa yang dituduh zalim itu tidak langsung memberontak? Ini juga berdasarkan kepada pengalaman Sunni itu sendiri. Mengapa tragedi, katakanlah peperangan antara Khawarij atau katakanlah dengan Ali, kemudian Ali dan Muawiyah, itu sebenarnya karena berasal dari tuduhan-tuduhan zalim yang kemudian tidak diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi diselesaikan dengan perang, pemberontakan dan akhirnya perang. Salah satu pemikir Sunni misalnya, Al-Juwaini yang pernah saya teliti kitabnya, kritik beliau terhadap perang antara Ali dan Muawiyah, sama-sama sahabat Nabi. Kalau Ali itu adalah menantu Nabi, Muawiyah juga sahabat Nabi yang terhormat. Itu mengatakan bahwa korban yang muncul dari pertikaian itu sebenarnya bisa dihindari kalau memang menyelesaikan persoalan itu tidak dengan cara-cara perang. Artinya kalau yang satu pihak tidak memberontak, yang satu tidak menumpas, tapi terus ditarik dengan cara-cara diplomasi, cara-cara musyawarah, tentunya penuh dengan kesabaran, penuh dengan kesediaan untuk take and give dan seterusnya, itu jauh lebih sedikit resikonya daripada perang. Pemberontakan itu akhirnya menimbulkan perang.
perang itu nanti kalau ditumpas juga akan menimbulkan banyak korban. Nah, sehingga memang benar bahwa secara umum meskipun semua aliran di dalam pemikiran ketatanegaraan di dalam Islam atau dalam aliran politik di dalam Islam itu mengakui bahwa penguasa itu juga perlu untuk menegakkan keadilan, tetapi pada saat terjadi penguasa yang dinilai kurang adil, mesti harus hati-hati, jangan dulu langsung memberontak, karena pemberontakan itu memiliki resiko yang lebih menyengsarakan secara umum bagi rakyat. Jadi mungkin bagi kelompok tertentu mungkin akan merasa dianggap sebagai hero ya, sebagai pahlawan. Tetapi kita bisa bercermin lah katakanlah mungkin dengan perang, termasuk perang yang sekarang itu Rusia dan Ukraina, itu juga betapapun alasan dan retorika masing-masing, yang jelas perang itu menimbulkan korban yang lebih luas, tidak hanya yang terlibat perang, tetapi juga lebih-lebih dalam dunia yang sekarang ini, peperangan antar negara itu juga melahirkan kemafsadatan yang luas, bukan hanya oleh negara yang bertikai, tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Demikian pula kalau memang terjadi semacam pemberontakan atau pertumpahan darah dalam satu negara, maka itu juga resiko ataupun kerugian yang menimbulkan mafsadat bagi masyarakat luas itu jauh lebih luas dan lebih besar ketimbang persoalan-persoalan perbedaan itu diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat, ataupun katakanlah kalau itu adalah melalui mekanisme demokrasi. Karena mekanisme demokrasi adalah sebenarnya meskipun tidak sempurna, tapi itu adalah mekanisme yang paling sedikit resikonya kalau kita melihat perkembangan ketatanegaraan ataupun politik di dunia sekarang ini. Itu barangkali poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah-masalah yang muncul tadi ya, yang masalah-masalah dalam pemikiran klasik ya. Cuma yang saya ingin tegaskan kembali di sini adalah bahwa ilmu ketatanegaraan di dalam Islam, meskipun itu adalah bagian dari ilmu agama, tetapi yang namanya ilmu itu adalah sebenarnya sesuatu yang terus dinamis dan terus berkembang. Jadi meskipun namanya ilmu agama, dan karena ilmu agama itu terkait dengan keyakinan, tetapi pada saat kita menempatkan pemikiran ketatanegaraan dalam Islam itu sebagai bagian dari perkembangan ilmu, maka ilmu itu adalah sesuatu yang sebenarnya terbuka untuk dilakukan sebagai suatu reformasi atau suatu modifikasi, termasuk teori-teori yang pernah dikemukakan oleh ulama-ulama dulu, kemudian juga bisa dimodifikasi ataupun direformasi untuk kepentingan yang lebih maslahat secara kontekstual, karena beberapa rumusan para pemikir dahulu ya klasik, terlepas dari jasa mereka, tetap saja ada hal-hal yang secara kontekstual untuk diterapkan masa kini itu sudah tidak relevan. Salah satu contohnya adalah Al-Mawardi di dalam mendefinisikan bahwa yang namanya siasa adalah mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi kharasatid din wa siyasatid dunya. Jadi perlindungan terhadap agama, negara itu adalah hadir untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Lah, pada masa klasik melindungi agama itu diartikan melindungi kemurnian agama. Oleh karena itu, pandangan yang berbeda ataupun aliran yang berbeda di dalam satu agama kadang-kadang itu dijadikan musuh, dan itu mengakibatkan konflik internal antara umat beragama. Bahkan tidak hanya saling mengkafirkan, tetapi juga kadang-kadang malah terjadi pertumpahan darah antara umat beragama sendiri. Nah, oleh pemikir-pemikir yang modern misalnya,
Kharasatuddin, melindungi agama itu bukan semata-mata melindungi kemurnian agama, tetapi yang harus dilindungi adalah kebebasan beragama juga. Karena orang beragama itu tidak bisa dipaksakan, jadi itu tugas negara untuk melindungi semua aliran. Sehingga perbedaan aliran itu tidak lagi, mestinya untuk konteks kekinian, tidak lagi dijadikan alasan untuk berperang satu sama lain. Karena agama itu tidak bisa dipaksakan, kemudian agama itu harus dilindungi kebebasannya, pemeluk agamanya. Karena prinsip dasar di dalam agama adalah la ikraha fid din. Tidak mungkin agama itu dipaksakan. Oleh karena itu, kalaupun ada perbedaan agama itu, dalam bidang agama itu harus diberi ruang yang memungkinkan dialog. Kalaupun tidak bisa dialog, ya silahkan lakum dinukum waliyadin, masing-masing berpegang teguh kepada agamanya masing-masing atau keyakinannya masing-masing. Nah, problemnya memang pada saat politik masuk ke dalam wilayah agama dan kemudian mempolitisasi agama, sehingga perbedaan itu akan kemudian dimanfaatkan sebagai katakanlah alat untuk mendiskreditkan, alat untuk menyerang, alat untuk memberontak, alat untuk menumpas orang yang berbeda teologi ataupun pandangan agamanya. Nah, itu cara-cara seperti itu untuk konteks yang sekarang menurut saya sudah tidak relevan. Tapi agama sebagai sumber inspirasi, sebagai pengendali, sebagai kontrol diri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi, agama yang dihayati sebagai sumber etik itu adalah tetap relevan dan itu tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan politik. Kecuali kalau politik itu mau dipisahkan dari etika. Padahal di dalam pandangan seorang muslim tidak mungkin rasanya memisahkan politik itu dari etika, dan etika itu tidak mungkin juga dipisahkan dari keyakinan agama seseorang. Mungkin itu saja barangkali tambahan ulasan dari saya, dan mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita undur diri. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.